Subuh ini Bapak Ibu, kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 79 dan 80, di mana Allah mengisahkan tentang sosok manusia yang bernama Qarun. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Dan berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaanlah yang besar bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala kecuali orang-orang yang sabar. Jadi di sini dikisahkan Bapak Ibu, kita juga sudah dengar kisahnya bagaimana Qarun dengan kemegahannya pernah berparade. Dia seperti karnaval, dia keluar dari rumahnya dengan iring-iringan kekayaannya Bapak Ibu. Maka ketika itu ada terbagi tiga tipe manusia ketika itu Bapak Ibu. Yang pertama tipe Qarun itu, yang sekaya-kayanya, kaya malindak, luar biasa kekayaannya Bapak Ibu. Bahkan kunci-kunci gudangnya itu diangkut oleh orang-orang yang kuat, dia bawa oleh onta-onta yang banyak. Kunci yang saya buat banyak luar biasa, atau barai isi gudangnya itu Bapak Ibu. Maka ada tipe Qarun seperti yang tipe yang pertama. Kemudian yang kedua, tipe orang yang ingin seperti Qarun. Alun yang menjadi Qarun, lebih ingin dia makan apa. Jadi Qarun mah nikmat nama kalau ada Qarun. Dan yang tipe yang ketiga kata Allah, orang yang dianugerahi ilmu. Nah, inilah yang kita mohon, kira-kira kita masuk yang ini Bapak Ibu. Apa itu? Dia mengatakan kecelakaan yang besarlah bagimu. Nah, bagi orang seperti Qarun itu yang kayu-kayunya, nah, kecelakaan besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang pertama tipe Qarun. Siapa itu Qarun Bapak Ibu? Qarun itu orang kaya yang sombong, orang kaya yang sombong, dan dia merasa kekayaannya itu karena kemampuannya, karena kehebatannya. Ketika Musa meminta zakat kepada Qarun, apa kata Qarun? Ini prestasiku, ini karena ilmuku. Kalau ada di antara kita yang merasa prestasi kita, karena hebat kita, datang di sana meminta kawak, wah biasa kali, 2 kali wah kita katiku bagi cerdik. Tak mudah bagi orang rumah mereka. Pagi-pagi bola ke kadai dah bakar rajo, belakang sahur sampai tengah buang bu, sampai payang bu. Waduh dua saja, sudah tanpa kita sadari kita sudah seperti Qarun Bapak Ibu. Maka hati-hati kita, karena di sini sejarah mencatat Qarun itu manusia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah Bapak Ibu merasa hebat, merasa pintar, tapi yakinlah pintar dan hebat dan kayanya kita 100% itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, manusia yang ingin seperti Qarun. Ini ada juga Bapak Ibu. Dan ini juga tidak dibolehkan dalam agama kita. Ini banyak sekarang Bapak Ibu ya, dengan mudahnya kita mengakses media-media sosial, ya kan, akun-akun YouTube, kita lihat banyak orang kaya-kaya yang istilahnya crazy itu kan, itu pertontonkan kekayaannya, usaha pribadinya, rumah-rumah mewahnya, berapa digit rekeningnya dipertunjukkan di depan kita. Nah, bagaimana sikap kita? Kita termasuk yang mana? Termasuk dari dunia, dari bawa Tuhan. Kalau kita bawa peti itu ke surga, kalau itu lihat masuk orang berilmu apa? Tapi kalau dia lama, kalau dia nak,
Pak Don dari ini enggak. Nah, kalau jelas seperti Korun gitu Bapak Ibu. Karena sambungan dari ayat ini Bapak Ibu diceritakan bagaimana akhirnya Korun dibenamkan oleh Allah, dan orang-orang yang sebelumnya ingin seperti Korun, untung awak tidak seperti Korun. Nah, tipe yang ketiga Bapak Ibu, mudah-mudahan kami termasuk tipe ini, Bapak Ibu juga termasuk tipe ini, yaitu orang yang berilmu, yang sadar hakikat dunia dan akhirat. Nah, itulah yang penting Bapak Ibu. Orang yang paham dunia dan akhirat, artinya paham yang diparaluan di dunia ko adalah pahala Bapak Ibu. Piti yo paralu, tapi nang paralu na pahalo. Dalam mencari piti lepas tambah pahalo awak. Nah, kerajaan lah. Tapi kok kebat tambah dosa awak jan. Kalau tidak akan menjadi korun Bapak Ibu. Itu menjadi prinsip dalam hidup kita. Banyak orang tak sadar seperti ini. Ketika dia melihat nikmatnya hidup orang-orang kaya-kaya seperti itu, sementara kemampuan dia tak sampai untuk itu, dia gunakan segala cara, menghalalkan segala cara. Maka kaya tidak dilarang Bapak Ibu. Kalau kita minta kaya sama Allah tak apa-apa. Ya Allah, gilang kaya banyak-banyaknya. Kemudian dengan kekayaan itu anggo masuk surga ya Allah. Mana ada? Kaya tak minta ya Allah, hagi yang mengharato itu berarti sirih tujuan. Lagi ada kami harta ya Allah, dengan harta ini kami masuk surga. Itu boleh Bapak Ibu. Jangan sampai hagi yang berdosa sebanyak-banyaknya berarti di situ itu berbahaya Bapak Ibu. Lagi di Allah ibu nak tekampen dah. Jadi korun Bapak Ibu. Jadi itu 3 tipe manusia Bapak Ibu. Pilihlah yang tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim nomor 6446, Muslim nomor 1051. Apa kata Rasulullah? Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghanil nafsi. Bukanlah kekayaan itu adalah banyaknya harta benda, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Itu yang penting Bapak Ibu. Orang yang kaya belum tentu bahagia, tapi yang kaya hatinya pasti bahagia Bapak Ibu. Siapa orang yang kaya hati pemaaf, itu kaya hati Bapak Ibu. Sekadang apapun kesalahan orang mampu dia maafkan. Jika tikonya lama maafkan itu hilang sifat dendam. Tapi kalau tak memaafkan Bapak Ibu masih ada dendam, dendam itu menyakitkan loh. Merusak sel-sel tubuh Bapak Ibu. Kemudian orang yang kaya hati itu ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan takdir Allah. Ini berusaha semaksimal mungkin apapun yang Allah hadirnya ridho. Tentu bahagia ya Bapak Ibu. Tentu cukup ya Bapak Ibu. Tapi kalau orang kaya itu maaf Bapak Ibu, ketikanya membaliu itu maaf, rupanya kawan sebelah lawannya lebih mahal padanya, langsung tak bahagia ya Bapak Ibu. Karena malang itu meminum air laut tiap harinya. Kemudian mensyukuri apa yang ada. Nah, itulah orang yang kaya hati. Inilah yang kami mohon kiranya kita, kami dan Bapak Ibu semua benar-benar kaya hatinya. Amin ya Allah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.